Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study with me, Mr. Arfi. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang modal yang bagian kedua. Langsung saja, fungsi modal apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama adalah permission atau tentang perizinan. Nah, untuk mengungkapkan perizinan ini nanti akan ada makna modalnya. Makna modalnya apa? Boleh, mau, atau sudi. Untuk mau ngomong boleh, mau, atau sudi, kalian bisa menggunakan can, could, sama may, might. Silakan bisa dipilih. Atau kalian bisa juga menggunakan seom yaitu be allowed to. Namun ada catatan yang harus kalian perhatikan. Kalau permission merupakan jawaban dari request. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang request atau permintaan. Nah, permission ini adalah jawaban dari request tersebut. Namun kalau kalian mau menggunakan might sama could, kalian harus memastikan kalau dia pada konteks direct indirect. Nah, kalau dia pada konteks selain direct indirect untuk menunjukkan masa lampau, maka kita harus menggunakan was were allowed to. Jadi kita harus pakai seomnya, gitu ya. Jadi paling aman sebenarnya juga pakai seom aja, karena dia lebih fleksibel. Terus ini ada contoh, "Can you help me?" Nah, ini kan request-nya nih. Nah, ini jawabannya, "Yes, I can." Terus kemudian, "You can't smoke in this room." Berarti tidak diizinkan, tidak boleh. Can't. Atau "You aren't allowed to smoke in this room." Kamu nggak boleh ngerokok di tempat ini. Terus, "The children were allowed to stay up until midnight last night." Nah, ternyata anak-anak semalam dibolehkan atau boleh. Terus, "I would like to have lunch with her." Nah, di sini saya mau makan malam dengan dia. Terus kemudian nanti maknya bisa bilang, "Yes, you can." Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang kedelapan, dia adalah modal yang fungsinya adalah wishes atau harapan. Nah, di mana harapan nanti punya makna yaitu semoga. Terus untuk ngomong semoga dalam bahasa Inggris kita menggunakan modal yakni may. Nah, ini ada sedikit catatan teman-teman, hanya bisa digunakan pada dunia present dan future. Jadi may ini hanya bisa untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Hanya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, karena doa ya kalau nggak untuk hari ini ya nanti. Nggak bisa doa untuk kemarin. Semoga aku ketemu kamu kemarin. Nggak ada doa seperti itu. Nah, kalau mau berdoa dalam bahasa Inggris menggunakan modal wishes, bagaimana polanya? Nih, modal subjek bertemu dengan verb satu. Contohnya, may God bless you, may you be happy, may you be able to achieve your dream. Bisa kan? Jadi coba kamu buat doa-doa sebanyak mungkin dengan modal ini. Yang kesembilan ada expectation atau pengharapan. Nah, di sini tidak punya modal murni dia ya, dia hanya bisa menggunakan seom, di mana seomnya hanya ada dua, yaitu be to dan be supposed to. Di mana be to dan be supposed to punya beberapa makna. Untuk be to maknanya ada empat, diharapkan, dijadwalkan, ditakdirkan, dan juga berharap. Sedangkan be supposed to ada tiga, diharapkan, dijadwalkan, dan dipercaya. Kalau kalian teliti, dua ini sama dengan dua ini. Nah, ya toh? Tapi saran saya daripada kalian menggunakan be to dan be supposed to, kan tujuan kita belajar kan untuk mengetahui mana yang dipakai dalam berkomunikasi. Nah, saran saya kalian pakai saja yang sebelah sini. Nah, pakai aja yang sebelah sini. Nah, jadi kalau mau ngomong diharapkan pakainya ya be expected to, be required to, be scheduled to, be destined to, hope to gitu. Kalau diharapkan ini. Nah, ini lebih umum dipakai dan lebih gampang dimengerti oleh pembacanya nanti. Jadi kan kamu kan nulis atau kemudian berbicara untuk memahamkan orang lain. Jadi lebih saran saya pakai aja yang sebelah kanan. Kamu diharapkan menemui dia, boleh diterjemahkan pakai you are supposed to. Nah, di sini kan ada diharapkan. Nah, diharapkan itu kan ada di atas, ada juga di bawah. Maka bisa pakai be to, bisa pakai be supposed to. Maka jadinya you are supposed to meet him, bisa juga diganti you are to meet him, you are expected to, you are required to. Tapi saran saya gunakan aja dua yang bawah ini. Lebih mudah untuk dipahami. Sheila berharap menjadi seorang pilot. Bisa Sheila is to, Sheila hopes to. Seperti itu. Karena kan berharap doang ya. Jadi berharap cuma ada satu. Terus kemudian yang selanjutnya ada advisability atau nasihat. Maknanya nanti seharusnya atau sebaiknya. Nah, untuk ngomong sebaiknya atau seharusnya, kita bisa menggunakan should,
oughta maupun had better. Nah, di sini ada yang formal, ada yang informal. Namun keduanya tetap menunjukkan satu solusi. Berbeda dengan had better itu disertai ancaman. Jadi ada resiko yang disebutkan kalau tidak dilakukan. Terus kemudian saya ada be supposed to. Nah, contohnya we should work harder. Nah, kita sebaiknya bekerja dengan lebih keras. Atau she looks pale, she had better see the doctor or she will pass out. Nah, di sini loh ada yang namanya ancaman. Nah, kalau di sini kan cuma satu solusi. Nah, di sini ada solusi berupa si the doctor tapi disertai ancaman. Maka kita gunakan had better. Bisa dipahami? Terus catatan, untuk dunia pas pola yang digunakan adalah modal plus have plus verb 3. Contoh, you were supposed to be here at 10 p.m. but you didn't come until midnight. You should have called us. Jadi kamu diharapkan untuk datang ke sini jam 10, tapi pada waktu itu kamu datang sampai larut malam. Kamu seharusnya pada waktu itu memanggil kita gitu. Nah, ini seharusnya tapi di masa lampau. I didn't do well on the test because I didn't study last night. I should have studied last night. Jadi kamu menyesal pada waktu itu kamu nggak ngerjain tesnya dengan baik karena kamu nggak belajar padi malam itu. Jadi seharusnya tadi malam belajar dengan giat. Paham? Nah, yang ke-11 ini sama dengan yang tadi. Bedanya di mana? Bedanya cuman di could. Nah, jadi kalau tadi modalnya kan ada should, oughta, had better. Nah, sekarang sama persis cuma beda modal yaitu could. Nah, I'm having trouble in English class. You could talk to your teacher or you could ask your friend to help you, sorry. Nah, ini digunakan untuk masa sekarang, itu ya. Jadi lebih dari satu solusi. Solusinya satu ngomong sama gurunya atau nanya temennya, kita pakainya could. Tapi dalam prakteknya ya lebih cenderung pakai should saja. I failed my last test yesterday. You could have talked to your teacher. Nah, cuma beda bentuk aja ya. Menjadi could have talked sama could have asked. I could have tried. Nah, gitu. Cuman beda bentuk saja. Jadi kalau lampau polanya adalah modal have bertemu dengan verb 3. Yang ke-12 adalah preference atau pilihan, menyatakan kecenderungan, lebih suka yang mana. Nah, untuk ngomong lebih suka kalian bisa menggunakan would rather than, THAN ya, bukan THEN. Nah, terus kemudian ini polanya, setelah then nanti sama ya verb 1, kalau setelah then verb ing, setelah then verb 3, atau setelah then verb ing. Intinya ambil yang paling belakang. Nah, gitu. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh di sini. Dalam konteks simple present, maka I would rather study speaking than study grammar. Saya lebih suka belajar speaking daripada grammar. Atau he would rather be sleeping than watching TV. Nah, ini ada sleeping dan watching. Kalau tensesnya present continuous. Terus kemudian my brother would rather have gone swimming than gone fishing. Nah, ini diambilnya dari gone swimming sama gone fishing, pergi mancing atau pergi berenang. Terus kemudian yang terakhir ada she would rather have been reading novel than watching TV. Nah, di sini ada reading sama watching. Jadi setelah than-nya setara, ada ing-ingnya. Gitu. Cuman kalau saya menurut saya pribadi yang paling sering muncul ya ini. Yang ke-13 ada possibility, menyatakan kemungkinan. Nah, untuk menyatakan kemungkinan nanti makna modalnya ada 2, ada pasti dan ada mungkin. Nah, untuk ngomong pasti itu must. Jadi for your information, must itu artinya tidak hanya harus, tapi bisa juga bermakna pasti. Terus untuk ngomong mungkin ada should, may, might, can, could, bisa pakai semuanya. Jadi harapannya dengan kalian belajar modal ini, kalian bisa lebih bijaksana melihat konteks dari suatu peristiwa. Nah, polanya nanti sama ya. Modal verb 1, modal be verb ing, modal have verb 3, modal have been verb ing. Digunakan untuk tenses berikut. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh di sini. Have you noticed that Harris wears something blue every day? I know he must like blue very much. Nah, jadi sini kesimpulan yang saya tarik, I know dia pasti suka warna biru. Sangat suka warna biru.
Nih, jadi kalau mau ngomong pasti begitu ya. Terus, why wasn't Harris here yesterday? He could, sorry, ini harusnya he could be sick. Nah, dia mungkin sakit. Nah, karena ini di masa lampau, mari kita perbaiki. Maka ini kurang have. He could have been sick. Dia mungkin sakit. Atau dia mungkin keluar kota. He didn't tell me anything. Nah, gitu. Karena polanya kan yang ini ya. Modal have bertemu verb 3 ketika masa lampau. Terus, why is Harris in his room? I don't know. Maybe he may be doing his homework. Nah, ini ada maybe doing. Ini tenses apa? Ya, present continuous. Sedang terjadi saat bicara. Dia pasti lagi, dia mungkin lagi ngerjain PR. Gitu. Dan yang terakhir adalah impossibility. Impossibility atau ketidakmungkinan. Nah, nanti untuk ngomong tidak mungkin, pasti tidak, dan mungkin tidak. Silakan dihafalkan ya. Kalau mau ngomong tidak mungkin, bilangnya cannot atau could not. Kalau pasti tidak, must not. Kalau mungkin tidak, may not, dan might not. Polanya sama seperti yang tadi. Haris isn't eating his food. Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah he must not be hungry. Dia pasti tidak sedang lapar. Must not nih. Nah, jadi sini kan update lagi ya. Jadi tadi yang semula mustn't atau must not itu artinya dilarang, sekarang artinya pasti tidak. Terus yang kedua, Haris didn't come to the meeting. He might not have known about this. Nah, dia nggak datang di rapat itu. Might not have. Nah, modal have verb 3. Berarti ini pola masa lampau. Terus kemudian pakainya might not. Nah, mungkin tidak. Nah, seperti itu. Nah, ada sedikit catatan teman-teman. Mungkin nanti kalian akan dengar orang ngomong pakai will sama be going to. Nah, di sini be going to itu menyatakan suatu peristiwa yang sudah ada niatan atau persiapan dari diri sendiri. Jadi sudah terencana banget. Ketika saya ngomong I'm going to meet Elsa at 7, berarti sebelumnya saya udah berencana banget. Kalau memang mau ketemu sama Elsa. Terus we are going to study together. Kita bakalan belajar bersama. Terus I'm going to take an English class course next month. Nah, seperti itu. Ini berarti sudah fix terencana. Terus kemudian yang kedua adalah menyatakan prediksi. It is going to rain. Bakalan hujan. Ya prediksi aja sih. Terus kemudian menyatakan spontanitas atau tanpa rencana. Kalau untuk yang will. The phone is ringing. I will get it. Nah, will-nya itu kayak kan nggak direncana ya sebelumnya. Tiba-tiba bunyi aja HP-nya. Terus spontan mau ngangkat. Terus, I haven't made any plans. I will probably watch a TV for a little while. Nih ada while, probably watch. Kayak spontan aja gitu. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih paham, coba untuk teman-teman praktekkan menjawab soal-soal yang ada di sini. Dan kasih tahu benar berapa nanti soalnya. Kita coba yang pertama ya. Kamu boleh memilih programmu. Oh, di sini ada kata boleh. Ayo untuk ngomong boleh tadi pakai apa? Ya, bisa pakai can, bisa pakai may. Terus bisa pakai might, bisa pakai could, tapi harus dalam konteks direct indirect. Sedangkan ini tidak direct indirect. Maka kita pakai saja can atau may. Maka jadinya you may choose your program. Silahkan coba diselesaikan semua latihan soal berikut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian perlu kelas tambahan untuk memahami semua materi yang ada di sini, kalian bisa ambil kelas privat bersama saya, Mr. Arfi. Bisa juga teman-teman belajar di kursusan namanya Kresna Kampung Inggris. Di situ akan dibahas lebih mendetail, lebih mendalam, yang mana akan membantu pemahaman kamu tentang belajar grammar. Terus kalau kamu punya rezeki berlebih, kamu bisa support Let's Study, pembiayaan dari penyediaan materi ini dengan cara scan barcode yang ada di situ, kemudian kamu sisihkan beberapa uang yang kamu punya untuk mendukung materi-materi yang akan Let's Study
sediakan untuk orang lain. Terus kemudian kalau kamu belum ada rezeki, kamu juga bisa membantu atau mensupport kami dengan cara menyebarkan link pembelajaran Let's Study ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya, sehingga kami bisa lebih bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.